Hai, saya Mata Suherman. Kalau di episode sebelumnya saya ada ngobrol dengan Bapak Blackpink satu ini. Blackpink. Nah, sekarang saya mau ngobrol dengan Bapak Adi, colorisnya dari Prodigy. Nah, perkenalkan diri Anda. Gue udah tahu lah mereka semua siapa gua. Iya. Artis atap, artis ibu kota. Bisa dilihat dari mukanya. Nah, kalau ini siapa ini? Ini siapa ini? Coba dikenalkan. Coba perkenalan dulu, Kang. Gua siapa ya? Gua di belakang layar aja deh. Jadi teman-teman, ini hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ini kayak gue yang punya program. Iya, udah lu aja terus. Ya, jadi ini mungkin salah satu yang menarik juga menurut gua. Karena ini kita punya kesempatan nih di balik kesibukannya dia nih. Dia ini adalah seorang coloris senior dan juga yang punya Prodigy Post House, mungkin ada yang tahu juga ya kalau bergelut di bidang TVC gitu, film dan lain sebagainya pasti tahu lah gitu loh. Nah ini nih colorisnya nih, Adi Supriyadi. Nggak pakai Y ya? Nah. Nggak pakai Y. Bapak lu kan pakai Y kan? Bapak gua Didi Supriyadi. Ini Adi Supriyadi. Ini baru cerita. Bapak lu nggak pakai Y nggak Supriyadinya? Gue pikir tuh dia tuh orang Sunda. Kalau orang Sunda paling Supriyadi, Juhana ya. Dia ngobrolin. Lu Sunda kenapa? Nggak pakai Nggak ada Supriyadinya, padahal ada bapaknya. Bapak Wadin Redi nama itu gua. Sunda juga ya? Pengulangannya? Enggak sih sebenarnya. Kayak orang Sulawesi sih sebenarnya. Jadi Puat itu kan artinya membela, Adin itu kan agama, Redi itu siap, dia siap membela agama. FPI dong. Redi. FPI. Ya terus, jadi kalau di video sebelumnya kita ada bahas mengenai production house ya Bang ya. Nah, terus kita mau nerusin nih pembahasannya mengenai coloring, color grading ya. Ya. Nah, bagaimana sih? Coba lo jadi MC-nya aja, kayaknya lebih cocok deh, lebih Jangan, pengalaman, jangan senior gua. Bang. Jadi kan gini Kang, lu berapa lama Kang? Apa namanya ini gue Galak gitu ya? banget, galak Gitu ya? banget. Jadi lu kira-kira udah lu menggeluti dunia color grading itu udah dari tahun berapa sampai sekarang? Dia makin lama makin jauh loh. Oh iya, jauh, Takut jauh. kayaknya mah. Harus tetap psikologis. Iya. Oh ya social distancing. Karena Bang, jangan deket-deket. Yang pentingin gue di belakang gitu aja. Menggeluti nggak? Gue masuk dalam industri ini dari awal sebelum ada digital, tapi ada selalu dari negatif. Jadi Masuk positif. film dari positif. Kalau jadian ya. Kan? Iya. Bahagia itu. Negatif dari tahun masuk industri tahun 99, tapi tahun 99 lah, anggap 98. Nah, sebenarnya berarti baru lulus kuliah dong? Enggak, kalau 98 baru masuk ya? tingkat Iya. pertama kuliah. Anjir, gue SMA itu, SMP itu masih. Pokoknya 99 lah. Tapi proses menjadi coloris itu tahun 2003 sampai sekarang. Sekarang berarti udah hampir 17 tahun. Wih, udah Si Seventeen ya? Seventeen tuh. Iya, 17 tahun. Pokoknya awalnya tuh ngerjain musik video tuh kalau awal tuh dari Platon Theodoris yang pertama kali ngerjain sama gua tuh kan kalau nggak salah tuh Selecta Pop, Club Etis. Club Lu Etis tahu yang ada. Enggak tahu, gue belum lahir. Pokoknya nggak ada musik Club Etis tuh Selecta Pop tuh pokoknya. Gitu. Nggak, itu pokoknya yang lari-lari terus main badminton kalau nggak salah. Tahu sih itu pura-pura nggak tahu biar kelihatan muda. Itu apa ya? Terus habis itu keliling-keliling Poun gitu ya? Enggak pakai. Enggak, bukan keliling pun. Yang listrik salah. Yang listrik. Iya. Terus akhirnya lu kenapa suka jadi color grading? Ya waktu pas di Jiwan itu gua kerjanya di Jiwan kan. Nah di si Jiwan Grade One namanya, Grade One itu perusahaan Australia yang pertama kali di Jakarta. Misalnya dia memadai, maksudnya mengakomodir dalam satu sisi. Kenapa sih harus grading atau everything tuh harus ke Singapura, Oh, karena Malaysia? belum ada ya? Belum ada. Emang untuk cuman paling mungkin editing aja ya. Tapi online kebanyakan atau grading tuh khususnya malah sebenarnya grading. Awalnya ya si bos itu ngajakin gua kesempatan, masuk kasih option. Adi, what do you want? I give you 3 opportunity gitu. Nah, itu kayak Aladin gitu ya. Iya, Artinya apa sih? artinya televisi ya kan. Gua kasih kesempatan waktu itu, karena waktu itu gua kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah sampai
kuliahnya gue stop sampai gue kasih kesempatan lu mau jadi apa, mau jadi colorist, mau jadi oven editor, mau produser, salah gitu. Terus gue bilang sama dia, gue pengen jadi bos kayak dia. Kalau umur dia 35 waktu itu. Dia 35 udah megang satu perusahaan, maksudnya yang menurut gue luar lah. Terus dia bercanda lah. Pokoknya pas dia ulang tahun 35 di Hotel Dharma Wangsa. Terus after itu dia ngeledek, you kidding me katanya. Nah mungkin ya udah, gue ikut apa aja karena di sana di perusahaan Australia itu gue bukan kayak misalnya, karena kan gue sastra, jadi hitungannya bukan major dari kayak anak sekarang sekolah film dan apapun ya. Jadi gue emang dari nol, dari office boy gue malah saya jadi dari nol benar. Dari office boy semuanya kita kerja apapun gitu. Maksudnya gue ikut, tapi akhirnya gue nggak tahu dia kasih gue kesempatan itu, akhirnya gue belajar tentang grading dari celluloid. Emang kita baru Jakarta yang punya satu-satunya gitu, yang maksudnya Jiwan itu satu-satunya yang punya mesin grading di Indonesia. Dulu mesinnya apaan? Ada namanya Ursa, ada namanya Millennium, ada namanya Sierra Realty, ada namanya Spirit. Jadi banyak. Jadi kalau zamannya dulu kalau misalnya kita mau kayak nonton film tuh, kenapa Steven Spielberg ngerjain ini pakai mesin Millennium atau Sierra Realty? Terus kenapa Steven Spielberg juga ngerjain Catch Me If You Can? Nah dari kita nonton aja tuh punya karakter, kita lihat visualnya kan beda kan. Catch Me If You Can agak clean atau apapun. Nah mereka pun juga ada mesinnya berbeda. Jadi kalau misalnya Seriality, Millennium itu masih pakai cahaya, pakai tube. Nah kalau Spirit dia makanya clean, pakai CCD. Nah itu banyak konteksnya. Nah banyak kayak gitu kan orang-orang yang sama aja kayak sekarang dalam arti kita pakai kamera apapun pasti punya karakter masing-masing. Kalau dulu kan kalau film Indonesia kalau kita nonton kan, ya gue suka memang kita nonton film Indonesia tahun 80 atau film Benyamin selalu warnanya ada magenta. Karena kan emang nggak berpikir dalam masalah konsep visual kan, hanya cuma masalah cerita. Nah tapi kalau di luar kan sudah menuju ke sana. Maksudnya emang sudah gambar dan visual itu sudah tanpa lu menilai sebenarnya mereka sudah memikirkan itu gitu. Itu yang gue pelajari pas gue masuk dalam industri kayak post production. Oh ternyata post production itu impact-nya tuh luas banget gitu. Sekarang kalau di kita selalu mikirnya adalah bagian production ya kan. Pas ke produksinya sometimes itu enggak, itu nomor 2 lah gitu. Terus yang pertama kali lu bikin apa? Itu musik video. Kalau film gue pertama kali Quickie Express. Tahu? Itu keren sih. Kan Quickie Express itu, ya itu pertama kali Quickie Express. Kenapa lu ngeliatnya begitu? Emang lu nonton? Gua nonton dong, gua gini-gini masih penikmat film Indonesia, makanya gua tahu dia aktor asal. Kalau gue nggak tahu dia sama sekali. Gue juga nggak tahu tadi, tahu-tahu di DM. Dia bilang gue artis, katanya gue ngomongnya siapa sih ini orang? Tahu-tahu di DM mau foto bareng nggak? Jadi teman-teman, ini 2 orang yang munafik. Jadi sebenarnya mereka gue munafik 3 berarti. Mereka pengen banget kenal sama gua sebenarnya gitu. Akhirnya mereka nggak berani, ya kita lalai memulai. Jalanin aja dulu. Tokopedia. Terus. Jadi kalau sekarang bareng Randy jadi partner. Oh, Randy nggak tahu siapa. Sebenarnya dia minta ngumpul sama gua sebenarnya. Iya. Lah gua sebenarnya ini kantornya dia, bukan kantor gua sebenarnya. Sebenarnya. Ini kantornya dia aja, saya numpang gitu ya. Tapi ini menarik nih yang Quickie Express nih. Lo kenapa bikin warnanya Quickie Express jadi kayak gitu tuh? Behind story-nya tuh kayak gimana tuh? Kalau waktu itu ingat DOP-nya Mas Roy Lolang tuh pertama job gue sama di Mas J. Gitu. Oh itu di Mas J ya? Mas J itu kalau nggak salah maksudnya ini menurut gue, dia bilang gue mau kelasan kan karena ngesetnya dia itu kan lu nggak tahu itu present time atau apapun, jadi tapi dari sisi wardrobe kan mau motor masih mewah tapi pas komputernya kan masih tahun 80 dan apapun, jadi lu terserah, lu bisa mau mikir apapun aja. Tapi kita waktu itu gini, ingat gua yang tahu gua karena itu udah lepas dari masih zaman perpindahan antara si celluloid itu menjadi ke DI, ke digital intermediate, tapi masih prosesnya itu masih harus print film. Kalau gua nggak salah mereka syuting pakai full Kodak atau apa, tapi karakter mereka mau kayak 2383. Kalau menurut gua
kalau lu mau menuju ke sana kan ada brand positifnya itu 2383 itu termasuk agak mahal nih. Jadi kalau film Indonesia kebanyakan tuh standar 5242 pasti ya lu kasih daylight aja kan film mood lu tuh harus tungsten. Nah kita create. Ngerti nggak? Enggak sih, gue terus terang gue kan baru populer banget, gue ngikut aja. Gue aja nggak tahu tuh 2383. Ya kayak gitu-gitu ada stok film lah, jadi stok positif, stok Saya itu. pas learner. Jadi pakai aja. Jadi maksudnya ada perbedaannya tuh lumayan banyak. Nah kalau di situ tantangannya adalah kita belajar, pokoknya gue mau mendapatkan ini. Misalnya kayak 300, dia mendapatkan itu pasti kan zaman dulu kan kalau proyektor kan ini sekarang udah data kan. Kalau dulu kan pasti ada positif. Positif itu berarti kan ada chemical yang harus lu disatukan kembali dari gue syuting pakai Kodak gini misalnya cuman 500 deret atau 250 deret sampai 500 tungsten kan beda tuh karakter. Ternyata pas nanti keseluruhan lu harus ada banyak. Makanya tadi yang positif itu ada karakter banyak gitu loh. Nah itu. Nah sedangkan kalau menurut gua di film Indonesia kan kebanyakan ya berdasarkan dari PH-nya atau produsernya ya udahlah yang standar aja. Ya makanya kan film dari itu pas dengan ada teknologi post production itu bisa achieve, maksudnya achieve apa yang kita mau dari feeling dari cerita itu. Karena gue pernah dengar dari dia ada yang menarik sih menurut gue, ketika si Steven Sonnenfeld, tau gak lo? Itu foundernya Company Tree. Okay. Dia coloris senior banget lah, pokoknya colorisnya Hollywood. Waktu dia bikin 300, lu udah nonton belum? 300 nonton. Nah, warnanya kan bagus kan, keren banget kan. Nah, behind story-nya gimana kan? Behind story-nya cerita itu, ya gue cerita maksudnya sama sutradara dan apapun, dia bikin satu konsep, kenapa warnanya kan lebih agak coklat gitu kan, atau yang maksudnya kayak sepia, tapi sepia-nya masih punya karakter, masih ada dimensi dan apapun. Mereka tuh cuma nggak sengaja menjatuhkan kopi ke kertas, jadi warnanya tuh kayak itu. Mereka jadi meresearch. Jadi semuanya tuh dari itu akhirnya karena kan semuanya kan banyak green screen kan. Jadi kan imajinasi itu bisa lebih berkembang dan punya konsep. Interesting ya. Lu bayangin dari cuma tumpahan kopi akhirnya bisa jadi warna karakter dari sebuah film, kan itu menarik menurut gue sih. Kalau kita kan ketika kopi tumpah kita beli lagi ya. Kotor nih. Kita elap gitu loh. Kalau ini Kaki lu kayak kopi seru juga nih kan. ibaratnya kayak Paha lu kayak kopi deh gitu. Nggak mungkin. Dia udah setiap hari berkaca ya, kayak kopi jadi kayak kopi udah ya, lah gitu. kopi susu ya, kopi ya. jadi lucu aja gitu loh maksud gue. Nah kalau kita kan nyari warna nggak kayak gitu ya. Kalau gua pribadi Buta warna. bukan buta warna, kita ini berdasarkan cuman sekedar keren. Maksud gua bahasa Indonesia ini menurut gua bahasa yang simple, artinya cuman keren tapi meaningnya tuh luas menurut gua. Dan subjektif bukan objektif. Maksudnya kalau kita bahasa Inggris kan dia ngomongnya ada antara objektif dan subjektif. Tapi kita selalu bikin yang keren dong. Kerennya lu sama keren gua beda kan gitu. Jadi punya visi yang berbeda. Misalnya dalam kayak foto lu mengcapture dari maksudnya mengcapture, sedangkan lu melihat sebenarnya lu mengcapture yang di ini kan dari itu. Tapi dari adanya pose gue bisa menekankan yang dimana mata kita biar terlihat dalam visual kan. Gue mau lihat karakter muka ini dan apapun. Nah kita pendekatan skill tapi tidak terlihat seperti grading. Itu menurut gue itu suatu kehebatan sebagai orang coloris gitu loh. Menurut gue kalau tinggal lu cuman masukin sekarang plugin apapun ya semua orang bisa sih sebenarnya. Tapi meng-create warnanya itu yang susah sih. Iya. Kalau menjadi coloris sekarang untuk menurut gue semuanya bisa menjadi coloris ya. Tapi menjadi seseorang yang punya signature itu menurut gue beda. Menurut gue selalu bilang sama tim gue kalau mau jadi coloris everyone can do, maksudnya semuanya, karena menurut gue dengan teknologi ini semuanya bisa lah. Tapi menjadi coloris satu adalah lo how to create itu dalam arti bukan berarti kita DOP, director, bikin film terus masuk sini terus kita sesuka-suka kita, enggak, tetap ada namanya kita harus berbicara dengan DOP, kita harus berbicara dengan sutradara, visinya seperti apa, terus kita lihat juga dengan kalau kita bilang gua visual, kita harus nonton dulu
apa sih maksudnya ini, apa sih ini. Nah kalau kita udah bisa ternyata kita bikin ini ya maksud gue gini, ternyata satu line, menurut gue itu nilainya sebagai coloris. Tapi ada orang kan tiap sutradara atau tiap apa punya karakter berbeda, atau mungkin dia belum pernah kerja, dia bilang gue mau kayak gini referensi gue gitu. Ya kita bisa, tapi gue bisa menjelaskan ini kayaknya karena satu kamera desainer begini, ini terus skin tone-nya begini, mungkin kita bikin misalnya warna turquoise gitu, misalnya ada cyan, menurut gue bisa kita lakukan itu, tapi apakah pas dengan dalam isi cerita gitu. Kan banyak kan menurut gue lagi nih, asumsi lagi, maksudnya banyak bikin keren bagus, tapi apakah enak untuk keseluruhan. Kalau misalnya foto lu masukin dalam satu sosial media, masukin satu picture mungkin fine aja kan, tapi kita bergambar kan bergerak, kita lihat emosinya masuk apa tidak, itu sih. Jadi jadi coloris untuk sekarang menurut gue anggap ini dulu gue ingat banget karena gue dari nol. Banyak dulu sekolah film atau sekolah itu bilang, Adi, I know you from where you are, katanya. Gue bilang, iya gue from dari zero. Tapi gue bilang gini, bisa karena terbiasa. Menurut gue this is a thing, ini benda. Kalau lu lakukan terus pasti akan bisa, tapi rasa itu nggak akan bisa menurut gue. Rasa itu tergantung dari kemauan kita kan. Kemauan kita dalam bekerja, semuanya itu kemauan kita. Lu mau menuju kemana, achievement lu kan gitu. Tiap manusia kan gue juga nggak bisa tahu achievementnya kemana. Karena dulu waktu gue belajar sama dia nih, gue diajarin sama dia ini Red kayak gini. Bisa. Tapi setelah itu pada satu titik gue yang nggak tahu nih, abis ini ngapain ya gue ya untuk di shot ini ya. Terus akhirnya dia jawab, ya itulah coloris kerjaannya. Maksudnya coloris tahu apa sih yang akan dilakukan gitu loh. Sedangkan gue kalau pas belajar tuh ya udah cuman terus habis ini ngapain lagi ya? Gue nggak tahu lagi mau ngapain. Nah artinya kan lu udah mentok di situ gitu loh. Sedangkan kalau coloris itu menciptakan itu, nah itunya itu loh yang mahal menurut gue. Karena kalau lu belajar toolsnya sih ya semua orang juga bisa belajar. Even formulasi yang udah dibikin dia pun kalau diambil di-apply ke video lain pun nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Ya maksudnya walaupun di copy tetap nggak bakalan bisa. Kayak dia pun ngomong sama gua, nih dia udah bikin satu bagus kayak misalnya Quick Express misalnya gitu ya. Terus dia disuruh cuman copy lagi belum tentu bisa juga, pasti akan beda pasti juga. Ada mata dan emosi yang kita ambil dari sisi cahayanya beda, nggak bisa. Menurut gua kalau kita mendekati misal kayak dibilang warna transformer, ya bisa. Misalnya lu ngambil cyan, lu ngambil apa, bisa. Tapi apakah pas? Menurut gua apakah itu pas? Di kasar mata, sorry ngeliat wah keren. Tapi pas lu nonton, sorry kalau lu nonton atau apa kan 90 menit, lu kan boring kan. Kalau kita nonton film kan bagaimana lu tetap enjoy. Ternyata lu masih mikirin cerita. Menurut gua itu kekuatan sebagai orang coloris ya. Jadi nggak terlihat seperti dulu di grading. Jadi kayak real gitu. Iya, dan mood warnanya itu sebenarnya menguatkan cerita ya. Iya. Nah, sama dia nih, lu ngomongin yang gini kan nih, ini gue bukan di komplain, maksudnya di komen semuanya nih. Kenapa lu waktu Yakinika pertama tuh ketika dia di hutan kan, kalau lu udah nonton kan ya, itu kan flat banget gitu ya. Maksudnya karena memang gue pada saat itu udahlah kita pakai warna-warna Instagram lah. Enggak juga, sebenarnya perasaan gue dalam. Iya nggak sih, kalau warna kan sebenarnya pengaruh sama emosi orang juga kan. Itu apa yang lo rasakan di dalam tuh tidak. Pada saat itu gue belum berpikiran sampai sejauh itu. Pada saat itu. Tapi ketika gue ketemu sama dia, oh ya udah, Red harusnya ini dibikin kayak gini ya juga sih, karena pasti akan, kalau dia di pikirannya tuh ya scene perdananya tuh kalau nonton yang di hutan, tau nggak lo bro? Iya gue nonton. Kalau lu nonton yang di hutan tuh apa namanya, bohong banget. Nonton serius. Itu harus harus dibikin dark gitu ya? Ya maksudnya bukan dark. Maksudnya itu kan ada menurut gue dari gue bilang gue nggak pernah nonton filmnya dia ya kan. Lu mana belum jujur banget ya? Enggak emang nggak tahu gue sama. Terus gue nonton, gue cuma bilang gini, Kang, ini gue cuma bilang poinnya satu shot ini kan bisa jadi orang berpikir yang berbeda. Dia kan berantem terus tiba-tiba cut dia kayak serasa honeymoon. Ya itu bisa ditwist, itu pola pikir orang, ini maksud cerita ini apa nih, kan orang jadi berpikir. Terus masalah poin yang gue bilang tadi,
sisi kamera. Kalau gue ini kan ada cewek dia tiduran ya kan, ya itu. Pas lu ngambil point of view si cowok ke mata si kita anggap kamera itu bagaikan mata buat kita kan kalau kita nonton kan. Kalau si cewek ke cowok kayak merasa si cewek itu ke ini kameranya, tapi pas si cowok kenapa lu harus ada foreground? Maksud gue itu kan kembali ke taste. Tapi maksud gue kalau lu nonton film yang masa bukan gue membandingkan, misalnya kayak kita nonton Bandingan gua Hollywood soalnya. kita lu nonton, gua nggak mau bilang sebutnya apa, tapi bukan Hollywood, maksudnya ada satu kejujuran. Maksud gua gambar ini bagaikan mata, menurut gua kamera. Lu kan ikut, lu nonton selama 90 menit atau apapun, lu kan nggak mau beranjak. Maksud gue ya kayak gini, misalnya kayak film series juga lu mau beranjak juga, lu kan bisa skip, tapi pokoknya how to be you curious dan atau bisa dalam 30 second atau berapa lu kan merasa intensi. Tapi kalau grading kayak gitu ya kalau grading jadi colorist, satu film itu sebenarnya di gradingnya beda-beda, maksudnya apa satu formulasinya itu di apply? Kalau gue pribadi gue beda semua. Tapi tapi ada garis merahnya. Ada benang merahnya, ada misalnya kayak contoh ya QQ Expert kan semua benang merah kan lebih ke warm kan. Tapi kan tiap emosi masa gue masuk ke sini gue kasih warm kan belum tentu juga. Gue ada environmentnya dikasih daylight ya pasti ada sedikit. Tapi ada benang merah tuh nggak mata lu kaget gitu. Iya. Tahu kok beda. Jadi berarti mainnya adalah tentang terang gelap. Tapi environmentnya gimana nih gitu. Jadi kita buat seperti apa. Nah maksud gue personal secara sebagai colorist, kalau itu ngerasa nggak kayak wah gue suka banget nggak kayak keren, maksudnya dalam arti keren tuh kayak wah gue suka warnanya, gue merasa anjing ketahuan dong warna gue lebih suka ini tuh kayak natural dan lu enjoy gitu. Menurut gue itu nilai plus banget sih. Berarti lu kalau kita ngambil filmnya nih kan beda-beda nih kan stoknya, maksudnya bisa ribuan. Nah itu lu grading satu-satu tuh sama istilahnya kayak produksinya itu apa kayak cahaya beda ngaruh juga ya semua. Jadi ini kompleks juga ya kerjaan. Harus di balance dulu kan. Iya bukan satu balance, makanya selalu gue bilang visual. Nanti tuh ya, ada yang gua tuh itu di komenin mulu. Tapi gua nggak ikutan, nanti aku di belakang aja. Ntar ada yang visual, misalnya menurut gue visual, ada orang maunya misalnya ini nih, tapi dalam arti lu mau menuju ke sini itu sudah emang kan bayangan lu sama bayangan gue beda. Yeah. Tapi gimana? Jadi maksud gue, lu jago nih misalnya dalam arti spesifik di sini, tapi kan ada kaitannya ke gua. Nah itu kita kan diskusi, menurut gua diskusi enaknya di sini. Tapi kalau misalnya gua cuma operator doang, pasti gua cuma maunya apa mata, ya kan kayak gitu kan. Ini nih ya kan kembali lagi. Tapi kalau gua bersyukur adalah kalau misalnya ngerjain sesuatu sama gua adalah adanya diskusi dulu, kita ngobrolin diskusi nih. Apa yang mau sih yang kita tuju? Bukan segera kalau keren sih menurut gua kembali lagi subjektif banget gitu. Okay. Kalau alat sama software ngaruh nggak sih, maksudnya sama hasil? Sebenarnya gue pernah ngerjain waktu itu Ada toilet dulu. Biasa gua lanjutan ya. Ada ngeredin cuma pakai Magic Bullet atau pakai 3W color corrector. Zaman dulu gue ngerjain video klip bantu-bantuin teman sebenarnya nggak ada masalah. Cuma perbedaannya adalah imajinasi dulu sih sebenarnya. Kan kalau misalnya kita ngerjain Photoshop beda sama misal koreksi biasa 3W gitu ya, tanpa ada Photoshop berlayer-layer misalnya kayak Resolve. Dulu gua nggak ngerasain ada yang layer-layer, tapi mana imajinasi lu gitu. Yang lu pakai software? Ini pakai Resolve. Resolve yang sebelum-sebelum. Dulu ada DaVinci 8 pakai ini Resolve ini kan sebenarnya kan dari DaVinci ya. Tapi DaVinci itu kan dibeli sama si Blackmagic. Dulu DaVinci itu company-nya Renaissance. Gua ngerasain itu. Beda sistem, beda apa semua. Tapi paling enak sekarang banyak sih, gue nggak mau bilang bisa nggak enak, gue nggak jadi endorse orang baru cuma yang, juga. Yang paling sering pakai nih. Nggak, dulu gue ngerjain pakai basslight, pakai film light, pakai Resolve, tapi kembali lagi sih. Ada alasan apa nggak, maksudnya kenapa? Gue nggak bisa bilang itu, gue nggak bilang lu, nggak ada alasannya, ada. Gue bisa kasih tahu, bisa kasih tahu banget, tapi gue nggak bisa karena kan nggak ada mesinnya satu lagi. Gue akan kasih tahu ke kalian sebenarnya bisa. Jadi ini maksudnya ini loh, maksudnya ini. Jadi tiap
gue bersyukur semua mesin dari dulu dari sampai sekarang gue udah pernah lah gue coba dan pernah gue memaksimalkan seperti apa, jadi gue bisa tahu kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Tapi kan di apalagi di Jakarta atau di Indonesia khususnya resolve yang tahu ya semuanya kan bisa dilakuin. Nah, di antara teman-teman fotografer tuh kadang-kadang suka ada istilah sinematik. Nah, sinematik ini mereka suka bilangnya terinspirasi dari video, dari film atau apa. Nah, kalau di episode sebelumnya kan Reddy ada jelasin ya soal sinematik itu kan beda gitu, bukan dari hanya warna. Ya kalau gue sih dari secara keseluruhan menjadi sebuah elemen sinematik, menurut gue semuanya harus berperan penting gitu menjadi sebuah kesatuan, menurut gue itu sih. Kalau dari sisi pos. Ya kalau sebagai pos harusnya hampir sama. Jadi ya tadi gue bilang semua pasca produksi berarti kan post production. Jadi kita arahan pertama si produksi dari sutradara atau mungkin DOP meng-create-nya dulu kan dari orang art, dari apapun semua gue mau kesannya sinematik. Berarti kan dari keseluruhan itu dilihat, bukan dari pas mood-nya gitu loh. Mood kan gue cuma mengarahkan ke mood kan warna kan cuma RGB aja kan. Merah dan apapun bisa cuma lu tambah, saya cuma itu aja. Tapi kalau gue pribadi semua jadi kesatuan akan terlihat sinematik, itu ada kolaboratifnya ya gitu. Jadi nggak cuma dari sebatas warna aja ya, dari banyak. Kalau kita cuman foto atau misalnya nih gue ngambil ini, gue mau bikin sinematik, gue bisa berumpamaan kayak dia nih mukanya kelihatan sedih kan, gue bisa bikin kasih uang dikit, gelapin, bisa. Tapi kan sebenarnya nggak sedih kan. Nah, jadi dalam kita meng-capture itu kan kita sebenarnya kalau menurut gue kayak lukisan abstrak, masalah lukisan apapun. Pas kita datang ke galeri, kita ngerasa, waduh, kesetannya sedih banget ya. Pan dia lagi ngamabok-ngabok, ketawa-ketawa, lu mana tahu intinya kan gitu. Betul. Jadi kalau yang dia maksud itu mungkin lebih ke kayak gini kali ya, kayak cinematic wedding gitu ya. Lu ngomongin cinematic wedding kan, kalau di wedding kan gitu loh. Nah kalau cinematic wedding tuh lebih ke kayak misalnya nih warnanya tuh clean white gitu loh. Pertama itu, terus yang kedua tuh agak-agak coklat gitu. Terus biasanya kalau misalnya ada karena kalau di gitu foto loh. memang biasanya lebih dibahasnya soal warna. Maksudnya lebih kayak sinematik itu definisinya adalah jadi gini, warna yang contoh kayak gini misalnya. Kayak Rudy ngomong sama gue, gila warna lu tuh sinetron banget gitu loh. Apa sih warna sinetron gitu? Warna sinetron itu warna yang saturated gitu loh. Vivid itu warna sinetron gitu. Tapi kan kalau sinema tuh nggak kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat vivid juga kan sebenarnya. Iya, soalnya. Cuman gini, kalau warna film itu tuh lebih bermain di complementary colors menurut gua. Vividnya tuh. Ya betul, setuju. Gitu. Setuju. Cuman maksud gua kayak film-film Hollywood deh. Kayak nonton lu yang Sex and the City dan apapun. Menurut gue itu kan sebenarnya kan warna vivid juga. Tapi yang bikin berbeda apa? Sebenarnya kan lensa atau depth of field dari sama artnya. Jadi kalau lu sama Mas sinetron, ya emang gedebak-gedebuk waktunya gimana? Ya kan misalnya gitu. Dan kalau sinetron kan warna jadi ya. Gitu. Dan waktu itu nggak di-grade, jadi itu berdasarkan apa yang mungkin di kamera gini, udah tambahin saturasinya, mungkin gitu kali ya bisa aja ya. Ya gitu aja kan kita nggak tahu. Jadi warnanya terkesan keren. Dia lebih pengalaman sih. Coba dari sebagai pemain sinetron. Ya jadi menurut gua kayak gitu sih, kalau di sinetron itu kan warnanya warna jadi, nggak ada proses color grading. Kalau ada proses color grading nggak akan ada stripping tuh. Menurut gua ya takes time banget gitu loh maksudnya. Makanya kalau sinetron tuh gambar jadi, apa yang disediakan oleh kamera ya itulah yang dipakai. Terus pakai adegan gitu zoom in mata. Zoom in, Itu zoom out. juga sinematik menurut gua sih. Jadi menurut gua salah satu bagian part of sinematik menurut gua. Gue sekarang aja di sinetron, gua lagi ngomongin lu nih. Maksud ngomongin kan kayak gitu. Terus kayak misalnya orang-orang misalnya apa lo cari nih gimana caranya supaya ada flare gitu loh, ada kesantil shift gitu loh. Orang kan biasanya suka pakai aqua lah digituin ya kan, maksudnya ada biar ada kesantil gitu kan. Banyak kalau gua lihat orang berpikirnya itu sinematik gitu loh. Itu yang ngeliat dari visual, wah kasih ada foreground, ini jadi ada depth. Iya. Kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya, tapi memang benar sih kalau secara apa namanya, kalau lu nonton film gitu ya,
pastikan kamera itu adalah mata si penonton gitu kan ya. Jadi artinya si kameramen juga memang harus menempatkan kamera itu layaknya seperti orang lagi kayak kamera CCTV gitu loh. Menurut gua makanya Coba itu nih, dinamakan sinematik. tadi benar nggak nih? Ini asumsi gua kayak wedding atau kayak foto kalian. Selalu kan pasti pada tujuannya kalau menurut gua gimana menarik, menurut gua kayak postcard logikanya. Nah postcard itu apakah sinematik? Nah itu tinggal lu berasumsi saja sih sebenarnya. Menurut gue itu kan pasti untuk era sekarang menurut gue ada istilah-istilah yang menurut gue yang gimmick aja sih sebenarnya, bagian dari gimmick, dan menurut gue nggak perlu wah harus di ini. Menurut gue bagaimana lu melakukan satu misalnya hal terkecil kayak wedding, itu ngeliat teman lu begini punya konsep begini, lu cuma bisa ngebayangin aja dan akhirnya kan bisa anjing sinematik banget ya kan, lu nggak tahu. Terus satu lagi sih menurut gua ini kan, jadi menurut gua nih sinematik tuh menurut gua kayak gini. Sekarang ini kan videografer atau enggak terutama anak-anak wedding gitu ya. Kan sekarang tuh zamannya lu break the rule gitu loh. Jadi kalau kita berpikiran dulu ya secara teori gitu loh, lu watch di belakang tuh lu nggak boleh gitu loh kalau secara teori, karena mata kita kan pasti kontras gitu ya. Dalam sama luar itu ya tetap segitu sama value-nya gitu loh. Tapi kan kamera nggak bisa baca itu gitu loh, benar nggak? Nah artinya sekarang anak-anak break dulu, yang penting dalamnya tuh terang, belakangnya pasti wash out kan, gitu loh. Nah sekarang tuh lebih ke kayak gitu, padahal kalau kita lihat film gitu loh, film nggak ada yang kayak gitu. Pasti semuanya tuh ada dimensi gitu loh, ya di dalam segimana, di luar segimana gitu, ada value-nya gitu loh. Nah itu yang menurut gua itulah sinematik, karena sesuai dengan apa yang kita lihat sebenarnya itu. Jadi gitu. apa yang maksud gua ini logikanya kita bermain dengan kamera, serasa kayak mata lu melihat. Walaupun itu sebenarnya kayak lu di-create kan, tapi kan gua pernah mengerjakannya satu film. Terus ngobrol, terus si DOP-nya maunya begini, kayak kesannya gini, tapi terus si sutradara bilang, wah ini nggak banget nih, maksudnya nggak yang gua rasain di mata gua, yang gua pernah. Soalnya gini, pas lu datang misalnya ke landscape gitu, misalnya lu ke NTT atau apa, pas lu capture di sini, lu reki, lu ngerasa lu akan meng-capture anjing landscape-nya keren banget. Dan ketika lu pas masa record tiba-tiba cuacanya jelek, lu tetep kan termemori apa yang lu bayangin. Nah lu kasih ke pos, itu kita ngerasa wah kok ini materinya nggak enak banget nih. Gimana harus gue lakuin? Ya itu, tapi bukan berarti yang karena lu datang ke lokasi itu enggak, ini harus bagus, gue ngeliat tuh keren banget, tapi lu kan nggak jujur sama gue istilahnya di pos. Cuacanya udah magic hour udah jatuh gitu. Sebenarnya ada contoh ya, sebenarnya di kerjanya dia, gue kemarin lihat sih, ada contoh satu dari film ya, yang dia ngasih flat aja tapi nggak ada depth gitu kan yang lu bikin. Ada sebenarnya, tapi dari mentahnya tuh ada kuningnya, ada birunya, itu loh ya kan akhirnya kan lo bikin dimensinya tuh jelas jauh. Gitu loh, kayak gitu. Ntar kayak bikinnya kalau misalnya nggak ada inilah. Jadi kayak kesan lensa. Jadi gue bikin lensa, terus tapi gue fokusnya di situ kan. Kita visual. Sorry kalau misalnya lu fotografi dengan still, lu kan ngeliat keseluruhan kan. Tapi kalau gue sebagai ini, berarti kan ada tiap scene, cut sini, kan pasti ada pendekatan mata lu yang harus. Lu jangan distract nih, gue mau makan nih, ada muka dia emang gue latih dikit. Logikanya gitu kan, agak dilihat dikit. Walaupun ini lu pakai, iya walaupun ini lu ada lensanya ya. Tapi logika mata itu nggak mungkin lu out focus kan. Jadi bagaimana lu rasain itu tetap nggak distract. Ini mukanya gede banget nih kan. Nah, hati itu gedenya gitu. Kayak gitu. Jadi udah semua kelar edit baru di color grading. Nah kalau misalnya udah di color grading, lu nggak bisa balik lagi ke offline tuh. Nggak, tapi bisa. Bisa aja, cuman maksudnya lu nggak semuanya paham online bang. Coba offline itu rough cut dari secara keseluruhan cerita. Jadi final cut-nya gitu loh. Itu offline tuh. Final cut-nya dari sebuah film, baik TVC, film, web series atau apapun itu adalah final potongan juga kali ya. Event sinetron juga kayak gitu. Offline gitu loh. Kalau online itu lebih kepada color grading, VFX. Sorry kalau misalnya sinetron, pertanyaan gue
Berarti lu offline semua rasa di syuting dulu baru Iya. potong-potong lagi. Iya. Kasian juga sih open editor itu ya. Iya, jadi kalau di sinetron itu kayak Udah streaming Ini kan buru-buru ada ya. korban siksaan sinetron udah kelihatan. ya, jadi gini, tampaknya kalau prosesnya sebenarnya kan dari kalau di web series ya, lu dari ketika syuting lu harus nge-sync dulu audio tuh, karena audio sama video kan misah tuh, di-sync dulu. Ya, Nah, hampir kayak iklan atau kayak iklan lah. Habis dari itu habis di-sync, nah baru di rough cut tuh. Rough cut tuh ya bagian mana aja yang di cut, yang dipotong-potong tuh, bagian bagus-bagusnya aja tuh. Kan ada time code tuh, time code syuting tuh. Oke, bagian ini bagus, ambil. Nah, setelah itu barulah editing namanya tuh, editing final tuh. Dia itu di mulai dari mood, mulai masukin musik dan lain sebagainya, disatuin lah gitu loh. Nah, setelah happy ya sudah baru masuk ke color grading, ke audio post gitu loh. Nah, setelah semuanya udah selesai, audio post udah selesai, color grading udah selesai, barulah online mungkin nanti ada VFX gitu ya, tambahan atau grafis lah. Ini kayak gini nih, tembok black. Ini banyak cat itu bersih. Terus kalau misalnya muka kita ada jerawatan, dihapus tuh jerawatnya gitu, kayak gitu-gitu lah. Agak gemuk, Kalau perspektifnya gemuk dirapiin. Ya, gitu-gitu loh. Cuman bedanya kan kalau misalnya di fotografi kan bisa pakai Photoshop kan. Cuman kan karena kan nggak bergerak kan. Iya. Nah itu online itu seperti itu. Jadi ini lebih bergerak. Gimana dia antar kameranya ini ya. Kalau foto kan Photoshop. Iya. Kalau di video flame ya. Ya pokoknya ada flame. Ada flame, ada Tapi bisa dikurusin, dihilangin apa bisa semua. Bisa semua. Menarik kan untuk belajar kan. Iya. Bisa semua, malah Bisa bisa kapan dia compose 3D dan apapun. Nah, kalau Bisa. flame Oh, kalau 3D beda ini lagi ya? Malah masuknya harus ke online. Jadi 3D how to blending. Nah, ini kebanyakan dia yang ngerjain, lu yang ngeblendingin juga. Matanya kan karakternya beda. Harus ke online tadi, anak online. Dia punya karakter kan, dia how to make it blend biar tetap real kelihatannya. Bikin cahayanya lagi, dia bikin lagi kayak gitu. Itu pasti anak online, bukan anak 3D tok. Pasti anak 3D tok kan jago bikin model, pergerakan. Betul. Tapi untuk ngeblendingnya pasti ada orang khusus. Compositingnya kali ya. Iya, ada orang khususnya. Kompleks ya. Kompleks perumahan. Kalau di kita kan kadang-kadang semuanya disikat tuh. 3D semuanya ini udah gue bisa, tapi ternyata kan dimensinya kalau bikin kayak 3D tok buat game gitu. Nah kalau gue pribadi lihat game-game misalnya Assassin's Creed ya atau apapun, kan intro depannya tuh kayak film banget ya. Kok beda sama kita main gamenya? Mereka pasti punya khusus semuanya dan itu beda. Pasti bukan dia yang meng-create juga, bukan orang gamenya, pasti ada orang juga. Nah kalau kita kan, dia jago tuh, nah ini, udah dia aja. Tapi pas dulu beda lagi. Gitu. Jadi semuanya itu menurut gua punya Porsi masing-masing. Kalau di kita kadang-kadang Semuanya ini jago nih dia nih, ya udah sikat gitu. Malah belum tentu. Gitu. Kalau kayak grading gitu, colorist berapa lama sih prosesnya? Maksudnya dari udah Tahap. Iya, maksud sampai final. Gua nggak bisa bilang dia. Nggak hitungan hari kan yang pasti kan? Bisa Lebih tahun. kan? Bisa tahun. Bisa tahun untuk belajar ya. Enggak, untuk ngerjain Final. project. Oh bisa belajar Project, per hours. Per hour. Iya, kan dia udah Oh gitu. sejam. Oh, gue kira lebih dari 1 hari. Enggak, bisa Cepet, per men. hours. Bisa 30 second, kita lihat cuman storyboard dan apapun, oh ini bisa 3 jam. Cuman kan yang mahal di kita adalah per hoursnya. Rate bisa lumayan. Pernah nggak sih udah dibikin terus si kliennya minta revisi ulang Oh, atau pernah. apa? Tapi Oh, akan kita sering. charge. Sering ya? Buat dulu. Pasti kita akan charge. Secara kita sebagai profesional kita Karena charge. dari awal Karena udah ada. mereka sudah by approval kan. Ah. Tapi ya kembali lagi karena ini kita tidak ada sistem semuanya bisa ngelakuin, lu bisa nge-create ini, gua nggak menyalahkan, tapi poinnya ya karena lu freelance, lu bukan institusi, lu sendiri aja, ya udah kerjain ya kan, gitu. Iya. Kalau kita kan sebagai institusi kan kita harus menghargai waktu, menghargai semuanya, kita juga ada proyek yang lain gitu. Jadi ya pasti ada itulah. Dan kalaupun kayak lu misalnya lu ngajarin anak gua juga sebenarnya susah juga ya, maksudnya mata kan Iya. kita nggak bisa bilang. Kalau karena gue background dari misalnya emang dari bawah juga, dari misalnya dulu kita belajar dari MCA, dari teknik yang dipelajari dulu secara sistem mesin, terus banyak dengan anak-anak sekarang tuh
macam-macam kodek tuh juga banyak yang belum tahu karena kan medianya oke, gue cuma ngerjain di laptop atau apapun, pasti gradingnya di resortnya pasti bukan pakai file yang besar, paling cuma MP4 ya kan, kayak gitu-gitu, atau MOV aja atau QuickTime aja, itu kualitas berbeda. Cara kita nge-tweak dengan filenya cuma kecil, kita mengkey pun juga susah. Jadi emang bener-bener pengaruh gitu. Jadi sebenarnya dari peralatan yang ada nih, kamera, lensa, komputer, segala macam peralatan ngelendong itu, sebenarnya yang paling penting tuh sebenarnya apa? Kameranya kah, lensanya kah? Dulu tadi kesatuan. Yang kalau karakter yang tadi lu bilang tuh apa? Karakter lensa itu punya peran penting. Kalau gue punya peran penting, misalnya kayak waktu itu ada gue ngerjain satu film, terus dia nunjukin dia pakai kamera ini, ya gue sebutin nggak bisa sebutin. Menurut gue kamera digital, lu pakai UV, menurut gue kan ultra prime akan lebih tajam lagi kan. Menurut gue aneh. Lu harus bikin sesuatu yang lebih beda lagi. Dulu gue pernah ngerjain Tri ya, terus DOP-nya tuh Nikolai Karatsanis, itu yang ngerjain pernah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, itu film foreign film di Belgia masuk nominasi Oscar, dan gue beruntung bisa kerja bareng sama dia pakai Alexa, itu nggak pakai RAW-nya, cuma ProRes, tapi dia pakai lensanya Leica Samylup 35. Itu keren banget. Dan itu organik dapetnya. Menurut gue itu bagus banget, dan gue pas ngeliat aja gue amazed banget dia dapetin karakter itu semuanya gitu. Jadi berpengaruh kalau menurut gue pribadi. Lensa penting banget. Penting. Karena kamera sekarang kan udah tajam. Iya, semuanya kan retina dia mau capture kan pasti udah tajam semua. Tapi gimana lu? Terus ada yang biasa doang pakai ini, terus ternyata pakai super speed, masih oke aja gitu. Jadi menurut gue berpengaruh. Tapi dia kenapa pakai waktu itu? Gue tanya Mas ini, kalau kenapa lu pakai Leica ini? Gue mau dapetin organik dan ini tidak fake, dia lihat. Jadi dia melakukan lensa itu berdasarkan dia melakukan satu proyeknya dia. Mantap. Tapi Leica Sumi lu kan mahal banget ya cuy. Tapi lo punya ya? Ada. Orang kaya sih saya. Stripping dulu kan, meterannya banyak. Kalau kita jual kue bantal dulu berarti gue ya. Kagak, tapi kan itu apa namanya? Gua kan yang foto, kan dia yang cinema lens itu. Pasti beda. Iya. Itu yang cinema lens. Waktu itu malah di Indonesia belum ada. Gue sempat kontak sama salah satu kenalan di Bangkok, tapi lagi penuh. Akhirnya mereka ambil langsung dari France. Itu per day-nya 15,000 US dollar. Gubrak. Per harinya. Per hari sewanya. Iya, soalnya gini, kemarin gue ditawarin itu Itu lensa. yang gue inget sama mereka, dapat. Lensa Master Prime ditawarin second. Dijual 2,5 M bos. Berarti barunya berapa tuh? Mahal banget ya. Menurut gue Coba lo main jadi sinetron. ngomong bisnis. Sebenarnya Ini masih sinetron lagi coba bang. Iya. invest lensa sebenarnya gue lebih dibandingkan motion Iya. gue. Lensa Tinggal itu lensa ya? tambah tua tambah gokil. Jadi jual aja pak. tambah galak gitu ya, maksudnya tambah lu ngejaga cuma kelinting doang. Sama lah kayak Nikon juga kan yang tua-tuanya bagus-bagus ya. Nah tadi gue dapat bocoran dari Reddy kalau film The Raid 2 itu color gradingnya dilakukan oleh bapak yang satu ini. Cerita dong, gimana? Cerita apa? Pokoknya ceritanya panjang deh itu. Itu yang gua kasih itu film sebenarnya lebih dari 3 jam. Cuman banyak deleted scene tuh, dipotong-potong. Cuman proses itu menurut gua proses yang sangat menyenangkan sih untuk gua pribadi ya. Satu kerja sama dengan sutradaranya, produsernya, dan apapun semuanya itu. Ya sangat-sangat tenaga lu curahin semua sampai nggak tidur, gue sampai pakai pomade ini nggak tidur pitakan ya kan gitu kan kayak gitu lah. Terus sampai waktu itu ada salah satu produser gue mau merit, udah tuh datang sama sutradaranya juga lah. Mau nanya apa yang beratnya nih ya kan? Gue juga bingung. Kok bisa dapet The Raid? Nah itu mungkin buat teman-teman yang kepikiran pengen dapet apa gitu ya. Kalau The Raid 2 berandal menurut gua, kalau kata teman-teman gua waktu kita di Prodigy House, kayak mimpi babu. Mimpi babu tuh kita datang, mereka lagi break syuting hari keberapa, kita datang karena kita silaturahmi Prodigy House open gitu. Berarti ya Prodigy House
biasanya baru buka lah, dalam arti kata udah berapa tahun tapi masih baru lah, masih fresh. Terus tiba-tiba lu datang si dia bilang, mas sorry udah ini nih udah kontrak di sana sama harus di Amerika bla bla bla. Terus dia bilang ketemu sutradaranya bilang dia bilang yaudah nih coba aja nih, kita ada teaser, kita lihat hasilnya gini. Tiba-tiba gua lihat materi dan apapun, semua teman-teman kayak merasa kita dapetin nih gitu. Terus pokoknya kita ngobrol tuh di dalam satu, kita di belakang sama tim kita, lama kali kita dapet deh. Udahlah biarin aja deh, kita kerjain deh, dapet teaser doang nggak apa-apa. Tiba-tiba hari beberapa pas selesai grading mereka lihat hasil kita, dan sutradaranya cuman diam oke. Terus produser bisikin gua, the directors very happy, sangat happy. Dia akan bilang pengerjaan grading itu harus di Jakarta. Intinya nggak boleh nyerah ya. Ya. Kalau apa-apa semuanya harus. Kalau udah apa istilahnya kayak ditolak di awal, tapi kita tetap nggak boleh nyerah, tetap mesti jalan terus. Begitu dikerjain, semua ada hasilnya, orang lihat baru. Ya, betul. Itu luar biasa banget sih, karena The Raid, gue suka banget sama The Raid, itu keren banget itu film. Ya pokoknya kalau Anda lihat yang gue bilang tadi pas dia eksekusi di pohon tebu, itu kan warnanya kan kayak abu-abu flat, yang maksud gua dulu kesannya anjing kayak mencekam kayak gitu mau itu. Pas dia di penjara itu juga kita bedakan, pas dia ketemu mafia itu ya Gotosan atau apa kalau nggak salah, itu ketemu keluarga ini, itu beda-beda tuh, ada levelnya kita bikin. Tapi gua bilang waktu itu sama Gerard, gua nggak bakal bikin film ini kayak film Transporter atau Transporting yang kayak Jason Statham yang harus kuning blacknya dihijauin atau semua di orange. Tapi yang gua kuatkan adalah orang menuju dari isi cerita itu, ada kekuatan itu ada di koreografi martial art-nya. Dan orang harus melihat di situ, dan kita merasa kayak enjoy. Nah itu gua dan sutradara merasa gue setuju. Itu yang menurut gue achieve banget. Dan yang gue ada satu yang gue merasa bangga waktu itu adalah pas di Gombong, yang pas Prison Riot. Kalau lu tahu, kalau lihat dari matnya, dari yang basah sampai yang kering. Nah si Gareth bilang sama gue waktu itu, sorry gue cut, saudaranya bilang saudaranya bilang, Adi lu tau masalahnya, kalau lu bisa melakukan ini, gua akan peluk lu gimana, karena dia ngerasa ini syuting Prison Riot tuh berat banget dan ketahuan lumpurnya dan apapun. Terus gue bilang gini, oke, give me 3 hours, you go outside, biar gua kerja. Gua pakai dengan earphone, musik, gua udah tahu apa yang gua lakuin, tapi bagaimana ngerapiin. Pas dia lihat selesai, dia kaget, surprise banget. Pokoknya pas ada Prison Riot kan dari awal, udah tembak darah, dan berantem itu kan dari yang basah sampai yang kering gitu. Lu masih ngeliatin itu kan time hours-nya udah berantakan semua, dari panasnya ini itu udah ketahuan. Dan gue bisa achieve itu, gue merasa, dan dia merasa I'm so happy gitu. Gue seneng banget nih. Iya, bangga banget lo gue ngedengernya. Itu yang gue rasain. Apalagi gue sebagai temannya tuh bangga banget loh. Kita baru kenal sih. Iya benar. Gue baru kenal. Ini gue bangga banget sih. Itu kayak cerita gue dulu tuh. Waktu pas siram air panas ya, siram air panas ya. Di dosier siram air panas. Itu gue bangga banget. Jadi ketika ada ibu-ibu yang nampar gue, lu jahat banget sih kan itu gue bangga banget. Terus gue marahnya dalam hati kan, gue ngomong begini kan, nggak marah tapi dia mati ya. Iya, lu jahat banget sih sampai nyubit. Pokoknya kita marahnya dalam hati aja kan. Itu gue bangga banget sih, berarti artinya segala apa namanya pekerjaan kita. Acting lo sangat penguasaan. The best lah pokoknya, terus aja kan. Lumayan sama kayak dia waktu di Raid. Nah, gue mau minta ini apa? Minta mulu. Kapan belinya Kapan nih? belinya sih? Kata-kata penutup dia, pesan-pesan dong buat yang kayak gue, dia, pemula. Kayak gue juga. Enggak lah, gue nggak bilang. Apa sih yang mesti di? Enggak, gue nggak mau bilang itu pemula sih.
Ya buat yang tertarik Nggak, pokoknya ke gini. industri inilah. Gua ini background gua bukan apa-apa, gua dari sastra dan apapun, tapi yang gua mau melihat adalah gua punya mimpi dan gua punya kesukaan gua waktu itu. Dan itu yang gua ngerasa ini passion yang gua harus gua lakuin, dan sampai sekarang, titik sekarang gua punya mimpi yang bisa lebih besar dan gua harus fokus, udah itu aja. Jadi istilahnya kalau lu maunya dari yang gua bilang tadi, ini ada korelasinya. Jadi apa yang lu mau lakuin, lu tahu tujuannya. Boleh lu menceplak sini, ceplak sini, ceplak sini, tapi bagaimana menceplak itu adalah buat menunjang lu menuju ke atas. Belok dikit. Nggak apa-apa, tapi directionnya tetap sama kan. Yang penting arahnya. Misalnya kalau jalan kan, misalnya lu ke Google Maps, lu mau itu kan, malah sebenarnya ada jalan utama, tapi ada jalan yang itu. Nah itu nggak apa-apa. Itu sekedar untuk kita, oh ya ternyata nih ada jalan ini ya. Tapi tinggal pilihan lu mau rute yang mana, itu pilihan sebenarnya. Yang penting fokus ke yang target yang kita mau. Fokus yang kita tuju sebenarnya. Even sekarang pun gue masih punya mimpi yang mudah-mudahan dikabulkan juga. Amin. Amin. Kalau Bapak supaya ditabok sama penikmat sinetron, itu tipsnya apa Pak? Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya kalau gua mah ya apa ya? Ya kalau ada keinginan ya lu kejar, kalau nggak ada keinginan ya lu lebahan aja di rumah, nggak usah kemana-mana ya, gitu. Maksudnya kalau gua sih gini mikirnya, gua punya alat yang bisa gua pakai untuk belajar, gitu. Karena kan nggak semua orang juga punya alat kayak gini ya. Nggak semua orang juga mampu kayak lu, apa-apa Iya, beli gitu apa-apa loh. beli. Apa? Mahal. Iya. Enggak juga sih. Cuman ya maksudnya gini, gua selalu memotivasi diri, kalau gua sampai nggak bisa mah kebangetan, gitu aja sih menurut gua. Jadi ya gua sekarang aja masih menuju ke situ. Tapi yang gua sadarin sekarang tuh adalah menjadi seorang colorist itu menurut gua kembali lagi sih kayak ke bakat sih menurut gua ya, gitu loh. Dalam hal melihat sesuatu, harmonisasi warna menurut gua gitu. Nah, Tapi itu bakat juga tetap dipelajari juga gitu loh. Cuman maksudnya kayak gini, ini mata gua tuh apa ya, hijau gitu loh. Duitan dong. Nah ini contoh kecil nih, gua tuh selalu kalau bikin ini, Kang ini bagus nggak? Itu highlight lu terlalu magenta, terus sering ngomong kayak gitu kan. Nah itu artinya mata gua tuh magenta terus gitu loh yang di otak gua tuh. Nah abis itu ya udah gua benerin deh pelan-pelan gitu loh, kayak gitu. Tinggi. Harus magenta lu mau hijauan gitu kan. Kayak gitu. Jadi maksud gua nah itulah gitu loh. Karena yang penting tuh adalah Dan buat ngelihat dan bisa membedakan itu magenta apa enggak, sebenarnya balik lagi ke jam terbang ya. Enggak, jam enggak. Sebenarnya itu kalau kita udah grading sering itu kita ngeliat. belajar vector scope. Histogram ya. Oh. Kalau bisa tahu itu vector scope. Jadi sorry. Nih. Belajar yang sini. Oke. Jadi kebanyakan orang kan cuma lihat RGB di sini. Itu kan terang brightness, midtone atau gamma itu sama black. Tapi kalau warna, komposisi warna ada di sini. Oh. Itu yang harus belajar dari vector scope. yang lebih Kan itu udah ada red, green, blue, magenta. barang itu sama begini ya. Kayak gitu kira-kira. Tuh dia kan yang belajar banyak tuh. Gitu. Nah sekarang supaya lebih mengerti lagi tentang warna, mendingan kita challenge si Adi. Bener nggak? Challenge apa? Challenge apa Jadi nih? challenge-nya tuh misalnya kayak gini, ini kita netralin dulu yang di belakang, terus habis itu, ini kan udah jadi nih, ini gradingannya dia. Nah kita lihat nih tonal lainnya akan seperti apa nih, tapi yang mengikuti pas dengan muka, mimik dan keadaan dia. Nah, karena mau di-challenge oleh Akang Reddy Loh, kepada... bukan sama gua, sama lu. Oh iya, sama kita berdua lah terhadap Mas Adi. Jadi ini episode-nya nyambung ke episode berikutnya. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa ditunggu buat episode berikutnya karena akan ada share dikit dari Mas Adi untuk grading foto-foto saya. Asik. Nah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.